رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati lagi dikasihi, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa berkesinambungan sehinggalah kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan taslim kami cucurkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat ini segala usaha kita dapat diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, seringkali kita mengatakan bahawa tidak mungkin kita dapat mengkhidmat al-Islam dan ad-da'wah al-Islamiyah sebagaimana kita mengkaji Islam, mengkaji melalui at-tafsir al-Qurani dan as-sunnah an-nabawiyah. Dan tidak mungkin kita kembali atau sampai kepada puncak kebahagiaan melainkan kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan beribadat dengan tepat. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan ibadah dengan tepat tidak mungkin terjadi kecuali kita ini menuntut ilmu pengetahuan. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Permintaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk sampai ke matlamat yang asal ini, walakin kunu, hai sekalian orang yang beriman, kunu, jadilah engkau sekalian rabbaniyina, orang-orang yang rabbani, mengenal hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana perlu dilakukan dan yang mana perlu ditinggalkan. Walakin kunu rabbaniyina, ataukah jadilah kamu rabbani, mengetahui dan mengamalkan dan menyampaikan dengan penuh keikhlasan satu konsep juga tentang kata-kata ar-rabbaniyah fil Islam. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum, bagaimana kita sampai kepada peringkat ar-rabbani? Bima kuntum tuallimuna al-kitabah, dengan apa yang engkau telah ajarkan. Tentunya apa yang telah engkau ajarkan berarti kita sudah belajar, kerana tidak mungkin kita mengajar kecuali kita mengetahui. Bima kuntum tuallimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun, dan dengan apa yang kamu pelajari. Dia dahulukan dengan apa yang engkau ajarkan, sebab yang pertama dituntut adalah orang alim, bagaimana melaksanakan ilmunya, kemudian orang yang setelah itu orang yang biasa-biasa saja. Wa bima kuntum tadrusun.
Jadi untuk sampai kepada kebahagiaan ini tidak mungkin kita sampai kecuali kita menuntut ilmu Islam. Dan memanglah ilmu Islam ini saya pun tadi termenung di rumah. Saya termenung di rumah karena kita di dalam Islam ini tidak mungkin kita sampai kepada kebenaran melainkan kita ini belajar daripada orang alim. Yang paling penting adalah bagaimana kita ini nak membawa orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tak menengok tu. Artinya orang-orang yang mengambil kesempatan untuk mengkaji ilmu pengetahuan. Saya pun kembali bahawa memanglah orang-orang yang menuntut ilmu pengetahuan agama ini dan mengetahuinya dan mengamalkannya dan menyampaikannya memang adalah orang terpilih sebenarnya. Orang-orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, hanya saja orang yang takut dengan penuh khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang alim. Orang-orang yang alim ini yang mengetahui dan mengamalkan dan menyampaikan. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh khusyuk ini adalah orang-orang yang alim, yang konsep kalimah yang kita sudah katakan. Bukan semestinya orang itu tamatan Azhar PhD atau UNISA PhD atau ke Universitas Islam di Malaysia UAE PhD, tidak, atau tamatan Madinah. Bukan tu. Bukan itu saja. Tetapi PhD ini, tetapi orang yang alim ini adalah orang yang mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala meskipun dia belajar sama siapa saja. Siapa saja. Yang penting dia mengetahui kebenaran. Kemungkinan orang itu boleh saja alim besar, dia tak keluar daripada negerinya. Boleh saja belajar di Brunei tapi boleh menjadi alim besar. Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, dia kepinginnya nak keluar daripada daripada Turmuz. Turmuz ini satu wilayah atau provinsi di dekat Uni Soviet atau dulu di bawah kawasan Uni Soviet, yang mana dulu kebanyakan orang alim di sana. Dia hendak nak pergi menuntut ilmu-ilmu di luar Turmuz sama dengan kawan-kawan yang lain juga, tapi ibunya melarang. Sebab tak ada yang temani ibunya melarang. Kerana adanya patuh kepada ibunya, maka cukup dia belajar di negerinya Turmuz dan boleh menjadi alim besar, alim internasional. Siapa yang tak kenal Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi yang dikatakan alim besar dan wali? Hanya belajar di Turmuz saja. Berapa banyak ulama-ulama di Indon, di Malaysia, di mana tak pernah pun keluar daripada Malaysia, dan Indon boleh mengalahkan yang lain. Yang penting di sini sebenarnya berkat, al-barakah. Ada berkat keikhlasan ni nak menuntut ilmu Islam. Kalau ada kita mendapat berkat daripada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang sedikit itu boleh kita jadikan jembatan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tuan-tuan puan-puan, tidak ada yang dapat menyelamatkan kita ini kecuali kita menuntut ilmu pengetahuan. Dan kita pada pelajaran kita pada malam ini sudah sampai kepada ayat 1.6. Kita sudah masuk kepada 1.6 daripada suratul Baqarah, di mana suratul Baqarah ini Sayyidina Umar mengkaji, menghafalnya selama 10 tahun. Kerana kebanyakan mengandungi hukum hakam, baik hukum hakam yang berkaitan dengan akidah maupun yang berkaitan dengan syariah. Nah, terutamanya dalam bagaimana nak berinteraksi dengan Yahudi
pada waktu itu telah mempunyai mempunyai peranan penting dalam politik Madinah. Pada waktu itu mereka kuasai ekonomi pada waktu itu. Nah, jadi Al-Quran suratul Baqarah turun untuk menjelaskan bahaya taktik Yahudi ini. Dari dulu sudah disampaikan bahwa bahayanya Yahudi ini, mesti hati-hati. Sekarang tambah bahaya lagi, karena ditengok tiada kerusuhan, kejahatan yang terjadi di dunia ini melainkan pada umumnya di belakangnya adalah Yahudi. Sama mereka ini merupakan manusia yang tidak senang melihat orang senang, tidak senang melihat orang senang, sehingga dikategorikan bahwa Yahudi ini sebenarnya khuliqu minasyarr, memang diciptakan daripada kejahatan. Itu satu gagasan daripada beberapa ulama. Tetapi ingat bahawa kebanyakan para rasul dan para nabi daripada Bani Israel, daripada Yahudi. Ulama menjawab kenapa? Karena degilnya orang Yahudi ini. Tidak cukup dengan satu nabi, satu rasul. Diberikan rasul yang luar biasa tak berbilang. Datang rasul dibunuh, datang rasul dibunuh, semua dibunuh. Sehingga yang mengajar umat Islam untuk membunuh orang alim ini Yahudi. Pembunuhan orang alim di alam Islami sekarang ini, siapa yang ajar itu adalah Yahudi. Yahudi membayar. Bila mana ada orang alim yang berani menyampaikan kebenaran, yang membayar untuk dibunuh adalah orang Yahudi, dengan menggunakan negara-negara superpower. Siapa yang memiliki negara superpower? Yahudi. Nah, baik di timur maupun di barat. Tetapi orang yang dibunuh itu yang menyampaikan kebenaran merupakan sayyidus syuhada, penghulu ahli syahid, penghulu orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita minta. Kita sekarang ini tak boleh sampai kepada tingkat kerasulan. Kewalian susah juga. Tak ada jalan lain, kita minta bagaimana kita nak mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan satu tingkatan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah kewalian. Asy-syahadah. Nah, bagaimana kalau kita wali dan kita mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala? Itu yang kita minta. Makanya itu wajib ditegakkan al-jihadu fi sabilillah. Dan sekarang ni orang Yahudi dari beberapa tahun yang lalu, dari dulu sudah, dia mencek semua kurikulum institusi pendidikan Islam, apa saja badan pendidikan Islam, mereka nak menghapuskan bab yang berkaitan dengan jihad. Apa saja ada juga tulisan Al-Quran, mereka nak hapuskan. Bab yang berkaitan jihad, mereka nak hapuskan. Maksudnya nak menghapuskan sebahagian daripada Al-Quran Al-Karim yang menceritakan tentang jihad, apalagi yang bercerita tentang Yahudi. Tentunya suratul Baqarah, mereka nak menghapuskan suratul Baqarah. Meskipun mereka dengan adanya nak memalsukan Al-Quran Al-Karim, dan mereka sudah mengaku tak boleh memalsukan, tetapi penafsirannya banyak dipalsukan. Makanya itu mesti kita hati-hati di dalam membaca tafsir. Meskipun tafsir itu sudah diterjemahkan oleh orang-orang yang mempunyai authority dalam bidang ilmu pengetahuan, tapi kita juga tak boleh percaya 100%. Boleh saja yang penterjemah itu orang dibayar. Kalau dia orang dibayar sangat berbahaya. Boleh saja orang yang menulis juga tafsir, boleh orang dibayar. Berapa banyak sekarang orang yang menulis tafsir sebenarnya tidak boleh menulis tafsir, dia menulis juga, tetapi dia dibayar. Dan begitu juga sebagian penterjemah yang berkecimpung dalam bidang tafsir ini, menterjemahkan tafsir adalah sebagian adalah orang yang dibayar. Nah, tahu sangat, jelas. Ini dalam jurusan kita ini kita membaca tentang masalah ini. Makanya itu badan
orang telis barat ini, dia ada khas mengkaji Al-Quran dan terjemahannya dan bagaimana memalsukan terjemahan. Kemungkinan kita di Asia lepas sedikit, terutama terjemahan Departemen Agama Indonesia, bimbingan Rahman. Kemungkinan kita di sini ada usaha juga dalam proses di Brunei, kemungkinan jauh. Tetapi yang lainnya tu belum tentu boleh dipercayai 100%. Makanya penting menerima ilmu tafsir ni daripada orang alim, supaya kita terima tu dengan tepat, tidak ada penyelewengan, namanya tahrif. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, kita pada malam ini akan menceritakan tentang apa yang dikatakan an-nasikh wal mansukh. An-nasikh wal mansukh ini dia menceritakan tentang hukum syarak yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggantikan hukum syarak yang lain, ya kan, yang lebih baik daripada yang telah lalu, dengan secara berperingkat-peringkat. Karena pada waktu turunnya Al-Quranul Karim, masyarakat Mekah pun di masyarakat Madinah tidak mungkin dapat menerima langsung hukum hakam yang ada di dalam Al-Quran. Di mana mereka hidup dalam zaman jahiliyah, orang tawaf di Ka'bah dengan keadaan bogel. Orang dulu, orang perempuan di sana bertawaf. Jadi macam mana nak memerangi ada istiadat dalam satu negara? Takkan secara langsung, tidak mungkin. Makanya ada namanya at-tarbiyah islamiyah, secara berperingkat-peringkat. Setelah dikemaskinikan akidah mereka, masuk dalam bidang at-tasyri' al-islami, undang-undang, kan? Undang-undang Islam. Tentang kita di Brunei, saya rasa kita sudah matang. Sebab kita sudah pernah, kita mengatakan berarti kalau begitu minta berperingkat juga di Brunei. Tidak, di Brunei sudah pernah dilaksanakan kanun Brunei. Cuma penjajah artinya menghilangkan benda tu. Jadi kita sekarang ni ada usaha nak mengebelingkan dengan sungguh-sungguh, insyaAllah waktu dekat. Jadi Brunei negara Islam, sah negara Islam, sebab sudah dilaksanakan Islam di sini dulu, ya kan? Jadi hak umat Islam untuk menarik balik undang-undang Islam kembali, supaya demi kestabilisasi negara baik di dunia maupun di akhirat. Nah, begitu pula negara-negara Islam yang lain. Kita mengatakan, kenapa kita tak mengadakan secara berperingkat sebagaimana yang dijelaskan mengikut an-nasikh wal mansukh, undang-undang yang akidah yang di Mekah secara berperingkat juga di Madinah, begitulah seterusnya. Itu pada awalnya. Kemungkinan kalau kita di barat bolehlah berperingkat, kan? Pendakwa-pendakwa di barat, di Amerika, di London, dia berperingkat-peringkat. Tapi kita di negara Islam, yang mana majoriti umat Islam yang hidup, yang ada di sini atau di mana-mana saja, mempunyai hak untuk untuk meminta pelaksanaan hukum hudud undang-undang Islam, yang mana undang-undang Islam ini bertujuan untuk mendidik manusia ke arah yang paling baik, bukan untuk mengazab manusia. Undang-undang Islam ini bukan untuk mengazab umat manusia, tetapi untuk mendidik dan menjaga kesejahteraan mereka. Kadang orang katakan, kalau kita laksanakan hukum hudud, terutama potong tangan, berarti orang Brunei akan dipotong tangannya semua. Itu satu penghinaan bagi orang Brunei. Menurut saya itu penghinaan bagi orang Brunei. Sebab orang bertanya, berarti orang Brunei semua pencuri, ya kan? Padahal tak demikian, kan? Bahkan untuk menjaga keamanan dan stabilisasi negara, supaya orang tak mencuri. Kita kembali kepada sejarah praktek pelaksanaan undang-undang dan hukum hudud di Madinah. Berapa banyak orang yang dipotong tangannya? Berapa banyak? Tidak ada, kan hanya 1-2 orang saja. Terbilang sangat. Karena di dalam Islam, undang-undang ini hanya untuk memberikan peringatan kepada orang, hati-hati. Ini di dunia begini hukumnya, macam mana di akhirat? Kalau tak tunduk akan dibakar. Dia hanya nak mendidik kita, nak mengarahkan kita punya hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan nak mengazab kita, tak. Nak mengarahkan kita. Makanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud merupakan salah seorang sahabat yang alim dan ahli dalam bidang at-tarbiyah pendidikan. Dia kata, jangan segan-segan menggantungkan rotanya di dinding supaya anak-anak tidak kurang ajar.
ya kan? Anak-anak tidak kurang ajar. Anak-anak kalau kita kasih semua, tentunya mereka akan menginjak kepala kita. Jadi anak-anak mesti hormat kepada orang tua, supaya mereka terarah dalam bidang pendidikan. Begitu juga Islam. Disampaikan bahwa ada hukum hudud. Kalau mencuri mengikut penuh dengan syarat-syaratnya, artinya memenuhi syarat untuk dipotong tangannya, maka dipotong tangannya. Tapi saya rasa berat untuk dipotong tangan. Sebab Rasulullah SAW pernah mengatakan, idra'u al-hudud bisyubuhat. Usahakan mengelakkan pelaksanaan hudud selama ada syubhat, ada halangan-halangan, dan ada alasan-alasan yang dapat mengelakkan pelaksanaan hukum hudud. Dia mencuri, orang tidak mungkin langsung polis mengambil tangannya, kamu mencuri, potong tangan. Itu satu kejahilan. Ini hukum Islam yang paling hebat daripada Allah. Dia akan ditangkap dulu, disoal siasat kerana mencuri. Kalau dia mengatakan saya lapar, tidak jatuh hukum hudud. Sebagaimana fi amil maja'an di Sayyidina Umar, tidak ada orang dalam keadaan krisis ekonomi, orang mencuri, tak dipotong tangannya. Kenapa? Karena orang lapar. Ada orang lapar. Ada beberapa orang yang punya syarikat, dia tak membagikan kepada dia punya orang kerja, kaki tangan dia, gaji yang sebenarnya, dikurangi gaji dia. Jadi sebagian orang kerja sama dia curi, ambil hadiah. Disampaikan halnya ke Sayyidina Umar, dia mengadu, ini mencuri nih, maksudnya mesti dipotong tangannya. Ditanya kenapa mencuri, dia tak berikan saya punya gaji yang sebenarnya. Kata Sayyidina Umar, kalau nanti mencuri lagi, bukan saya potong tangan dia, kamu yang saya potong tangannya. Berarti bosnya yang pencuri. Saya tidak memberikan hak kepada orang bawahan dia. Kata Sayyidina Umar, nanti kalau ada pengaduan, nanti yang saya potong tangannya kamu, bukan orang-orang yang dilaporkan ini. Kenapa? Karena orang ini mencuri, dia enggak mencuri pada zahirnya, karena bos yang tidak memberikan gaji yang sepenuhnya. Coba tengok hebatnya Islam. Berarti ada syubhat, tak langsung dipotong tangannya, tak langsung dirajam. Bagi orang yang dianggap berzina, yang orang yang sudah kawin, istri atau suami yang sudah kawin, kalau didapati dia berzina, tidak langsung dirajam, akan soal siasat. Saat dia zina ini, maksudnya ada orang yang melihat, 4 orang yang melihat. Yang melihat itu orang-orang yang udul, orang-orang yang dipercaya oleh kerajaan. Dia tak pernah berbohong, dia memang orangnya baik, dia orangnya sembahyang di masjid. Ini kerjanya hanya minum arak saja, pembohong, merokok lagi, banyak dia punya keluarga, tak boleh percayai. Dia mesti 4 saksi udulun, 4 saksi yang dipercaya oleh kerajaan yang memberikan kepercayaan, bukan sembarangan. Bukan sembarang orang melapor. Dan dia mesti melihat. Tadi katakan dalam hukum rajam, dia melihat benda itu masuk keluar melalui kamera. Tidak cukup juga, sebab itu boleh dipalsukan, ya kan? Mesti tengok betul. Kemungkinan dia peluk saja, kemungkinan dia rangkul saja, ya kan? Dia bilang dia keluar, dia punya ini, minta maaf, undang-undang syariat tidak boleh pakai kiasan. Akidah boleh saja, tapi undang-undang syariat tidak boleh dikiaskan. Orang mengatakan air maninya keluar, dia minta maaf, itu memang bahasa hukum tu, bahasa undang-undang. Air maninya keluar, boleh saja air maninya keluar, tetapi tidak melalui saluran yang natural. Dia mesti air maninya masuk dalam jalur yang natural dan orang tengok, barulah dikatakan dia boleh berzina. Banyak dia punya masalah, banyak dia punya masalah. Kemungkinan dia boleh mengatakan, saya tengok dia macam isteri saya. Boleh saja, saya tadi tengok macam isteri saya, sehingga saya tak boleh ada namanya mahkamah, ada namanya ijraat al-qanuniyah, ada namanya peguam, ada tak sebodoh itu sebagaimana tuduhan orang-orang barat
sebenarnya orang-orang barat tahu bahwa undang-undang yang paling adil adalah undang-undang Islam, tetapi mereka mau ikut hawa nafsu. Mereka takut bila mana undang-undang Islam dilaksanakan, berarti umat Islam akan kembali subur, akan memerintah dunia ini. Mereka tak mau tu. Negara barat tak mau kita kembali menguasa, berkuasa di dunia ini. Kenapa? Kalau kita melaksanakan undang-undang Islam, kita akan stabil dalam semua lapangan kehidupan. Itu tadi itu. Jadi itu satu hila daripada iblis. Iblis yang mana senantiasa menjaga kita tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Jadi dulu undang-undang waktu turun tu perlahan-perlahan. Begitulah. Jadi hukum an-nasikh wal mansukh ini adalah tujuannya untuk menghapuskan hukum syarak yang telah dilaksanakan dengan hukum syarak yang lain yang lebih bagus lagi untuk masyarakat itu sendiri. Karena semua undang-undang yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan adalah untuk maslahat manusia. Untuk maslahat manusia, bukan untuk maslahat Allah Subhanahu wa taala. Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah tak perlu dengan alam semesta ini. Jin, manusia, malaikat tak perlu. Allah tak perlu. Ghaniyun 'anil alamin Allah Subhanahu. Tetapi untuk manusia, supaya manusia ini hidup stabil di dunia ini, di dunia dan di akhirat. Jadi an-nasikh wal mansukh namanya adanya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan hukum syarak yang telah dilaksanakan, hukum syarak yang sudah dilaksanakan dengan hukum syarak yang lain. Dengan hukum syarak dulu orang kalau berzina dipenjara di rumah saja, ya kan? Orang tu dipenjara di rumah saja. Nah, asy-syekhatu wasy-syekhu idza zanaya, dia mesti kalau dia berzina, orang yang sudah kahwin dipenjara saja di rumah. Nah, kemudian turunlah kalau orang yang berzina yang tak kahwin lagi adalah dipukul disabak, dicambuk 100 kali, ataukah dicambuk sekali dan dipenjara mengikut ijtihad Sayyidina Umar, penjara setahun. Kalau sudah kahwin sabit kesalahan barulah dirajam. Tapi tidak semudah itu. Kita katakan tadi bahwa pakar-pakar hukum dapat mengenakan hukum secara langsung. Dia mesti diteliti. Yang bermasalah sekarang ini orang-orang yang tidak mengkaji undang-undang Islam. Orang-orang yang tidak mengkaji undang-undang Islam langsung menuduh bahwa Islam ini tidak ada. Dia adalah ganas, padahal mereka adalah pengganas. Karena membiarkan orang-orang membiarkan orang-orang yang jahat untuk berkuasa, berleluasa, ya kan? Orang yang sudah membunuh di penjara beberapa tahun, keluar membunuh lagi, merampok, merogol orang, ya. Tapi Islam takkan. Hati-hati. Hati-hati. Bukan semudah itu, ya. Jadi an-nasikh wal mansukh raf'u hukmin syar'iyyin bi tariqin syar'iyyin li hikmati at-tadarruj wa ziyadati al-ajri. Dikatakan sini an-nasikh wal mansukh sebagaimana akan dijelaskan ini adalah adanya Allah menghapuskan satu hukum syarak dengan jalan syarak, dengan hukum syarak yang lain yang lebih baik secara berperingkat-peringkat untuk mendidik manusia dan juga memperbanyak pahala. Nanti di sini akan dijelaskan. Dikatakan sini ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Kami sama sekali tidak menghapuskan satu ayat, baik penghapusan yang berkaitan dengan hukum atau yang berkaitan dengan ayat sendiri. Allah menghapuskan satu hukum dengan hukum yang lain, atau ayat dihapuskan, dijadikan baik dihapuskan, dia hanya dijadikan sebagai kenangan sejarah, atau dijadikan Rasulullah SAW melupakan ayat itu. Makanya dibaca juga au ma nansakh min ayatin au nunsiha au nansakha, atau kami melambatkan pelaksanaannya.
Ada bacaan lain lagi selain daripada ini. Dikatakan kami sama sekali tidak menghapuskan satu ayat, baik hukumnya maupun bacaannya, atau dua-dua. Au nunsiha, atau kami menjadikan ayat itu atau hukum itu lupa, Allah menjadikan Rasulullah lupa, ya kan? Na'ti bi khairin minha, melainkan ni kami mendatangkan yang lebih baik, yang lebih baik bagi manusia. Naam, di dunia dan di akhirat. Naam, kita sudah jelaskan dalam beberapa ayat lalu bahwa bila mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan lebih baik dalam Al-Qur'an, berarti itu hanya untuk mendekatkan pemahaman manusia, tetapi sebenarnya tidak ada perbandingan. Yang di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada perbandingannya dengan manusia. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah semuanya baik. Biyadihil khairu kulluhu. Di sisi manusia tidak ada yang baik. Kalau untuk manusia tidak ada yang baik, kecuali benda itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah mengatakan biyadihil khairu kulluhu, di sisi Allah terdapat segala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak mencari kebaikan hanya datangnya daripada Allah sahaja, bukan datang daripada yang lain. Barang siapa yang mengatakan ada lagi kebaikan daripada selain daripada Allah, dianggap dia syirku billah Subhanahu wa taala, berbahaya. Jadi la manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha, melainkan kami tak menghapuskan sama sekali satu ayat. Penghapusan itu tadi jelaskan baik yang berkaitan dengan hukum atau ayatnya sendiri atau dua-duanya, melainkan kami akan mendatangkan yang lebih baik daripada yang dihapuskan itu. Aw misliha, atau serupa dengannya, sebab itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu mengetahui, hai Nabi yang mulia, maksudnya engkau telah mengetahui dengan penuh keyakinan. Sebab Rasulullah SAW keyakinannya adalah sampai kepada puncak. Alam ta'lam, apa engkau tak mengetahui, hai Nabi yang mulia? Maksudnya engkau telah mengetahui dengan tepat, hai Nabi yang mulia. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang dapat membantah apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang nak membantah, tidak ada tempatnya kecuali api neraka, wal a'yadu billah. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, sebenarnya ayat ini sewaktu turun, para orang Yahudi di Madinah mengambil kesempatan, satu kesempatan untuk menjadikan umat Islam ini goncang akidahnya dan jauh daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ada lagi ayat yang dikatakan nasikh, menghapuskan ayat yang lain? Jadi mereka, sebagian mereka, pembesar-pembesar mereka datang kepada umat Islam. Apakah kamu percaya kepada orang ini yang membawa message daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kau anggap membawa message, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa dia mengatakan Allah menghapuskan kata-katanya sendiri yang sudah diturunkan? Apa kita tidak menunjukkan bahwa Allah tidak bijaksana? Apa kita tidak menunjukkan bahwa Allah, dia menuduh Allah, berarti Allah sebelum ini tak mengetahui? Dia menghapuskan satu hukum, kemudian dia menghapuskan yang lebih baik, tentunya berarti tidak mengetahui. Itu menunjukkan bahwa agama ini tak benar. Di samping itu, dia hendak mengatakan bahwa kedatangan Al-Quran ini untuk menghapuskan At-Taurat dan Injil bukan pada tempatnya. Tak betul. Itu dianggap juga kata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu waktu turun Injil, para pembesar Yahudi sibuk nak menghapuskan Taurat. Tidak ada jalan lain kecuali kita bunuh Isa alaihissalam, ya kan? Itu. Dan orang Yahudi sebenarnya dari dulu mengetahui juga ada namanya an-nasib wal-mansukh. Jadi tak ada jalan lain melainkan bunuh Isa. Ini datang Al-Quran nak menghapuskan At-Taurat juga, berarti tak ada lain kecuali kita perangi dia. Berapa banyak usaha orang Yahudi nak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menjaga Rasulullah. Wallahu ya'simuka minan nas.
Allah menjaga kau hai Nabi yang mulia daripada manusia yang hendak memudaratkan kamu. Coba tengok tu. Berapa kali orang Yahudi makanya diusir daripada Al-Jazirah Al-Arabiyah, diusir mereka. Mereka diberikan perlindungan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan keistimewaan, tetapi mereka degil, akhirnya diusir daripada Jazirah Arabiyah. Di mana-mana Yahudi ini mengadakan kerusuhan. Di Andalus mengadakan kerusuhan sehingga diperangi oleh penduduk setempat. Setelah Islam masuk, maka mereka dilindungi dengan baik, hak-hak mereka dijaga, sehingga mereka mengaku, orang Yahudi semua mengaku di mana-mana bahwa kami tidak pernah hidup dalam satu negara dengan aman sentosa melainkan negara Islam. Tetapi siapa yang menjadi munafik, siapa yang menjadi pengkhianat, nak menggoncangkan negara Islam, siapa? Adalah orang Yahudi sendiri. Jahat sungguh mereka ni, jahat. Coba tengok, dia sudah tahu bahawa ini kalamullah, sudah diketahui bahawa Rasulullah akan diutus pada akhir zaman. Bila mana dia diutus, maka hai orang Yahudi semuanya ikut sama dia, tak ada pilihan. Sudah tahu Rasulullah SAW, dia mengetahui Rasulullah lebih hebat daripada mengetahui anak-anak mereka sendiri. Nah, tapi walau bagaimanapun namanya orang yang dengki, dengan adanya Rasulullah SAW bukan daripada orang Yahudi, orang Bani Israel, tetapi daripada orang Arab, itu tambah benci lagi. Maka mereka pun memerangi Rasulullah SAW. At-Taurah sebagaimana kita sampaikan sebelum ini, dia dipalsukan secara berperingkat. Karena orang Yahudi, bila mana ada undang-undang yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang bertentangan dengan maslahat mereka, mereka hapuskan. Mereka nak minum arak, undang-undang mengatakan jangan minum arak, boleh menghilangkan akal fikiran, dia tulis tidak boleh menjadi boleh. Ayat-ayat di Taurat yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempatnya di mana akan diutus, di Madinah, makanya mereka mengadakan hijrah ke Madinah berbondong-bondong untuk menunggu Rasulullah. Dan tidak dihapuskan lagi ayat itu yang berkaitan dengan Rasulullah. Setelah ditengok bahawa Sayyidina Muhammad daripada golongan orang Arab, maka pun mereka pun hapuskan ayat itu, dirubah lagi. Tetapi walaupun bagaimana juga masih dikatakan ahlul kitab. Mereka dikatakan ahlul kitab karena ada lagi sebahagian kecil yang benar dalam At-Taurah dan Injil, tapi hampir semuanya sudah dipalsukan. Nah, yang paling banyak dulu di zaman Rasulullah SAW tidak dipalsukan adalah yang berkaitan dengan sifat-sifat Rasulullah SAW. Menyuruh berbuat kebaikan, dia menjaga silaturahim, kebaikan semua dijelaskan dalam At-Taurah. Nah, dihapuskan semua. Supaya apa? Supaya orang tidak ikut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mulai pada waktu itu mereka menulis syarahan At-Taurah yang dikatakan At-Talmud. Jadi Taurat itu ada lagi dipunyai syarahan namanya At-Talmud. Orang Yahudi, pakar-pakar mereka mensyarahkan At-Taurah dengan sembunyi-sembunyi. Tapi sekarang terbongkar juga, kan? Terbongkar juga sekarang ni. Kalau saya pun sekarang ni mencari syarahan Talmud itu, sampai sekarang saya tak dapat. Taurat ada, tapi syarahan dia tu mana dia tu? Yang mengatakan semua manusia ini di alam semesta ini diciptakan hamba untuk Yahudi. Allah. Jadi kalau seandainya orang Yahudi membunuh kami, adalah itu halal, tak perlu dijatuhkan hukum. Itu kan? Dia mereka mahu. Jadi membunuh orang di Palestin itu memang itu hak mereka menurut mereka dalam syarah Talmud. Karena mereka ini diciptakan, kita semua diciptakan untuk menjadi hamba orang-orang Bani Israel. Ini kan cantiknya mereka. Cantik, padahal tiada orang yang boleh diperhambakan di dunia ini. Semua kita sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum. Al-Quran turun ayat merupakan satu formula umum meletakkan manusia di hadapan Allah semuanya sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallah
Naam. Sayyidina Bilal, orang yang paling hitam dari Afrika, mengalahkan orang Arab bila mana mereka tidak berbuat amal baik. Orang Bilal, orang mengatakan Sayyidina Bilal, dia punya asal adalah hamba sahaya, tetapi para sahabat dan tabi'in mengatakan Sayyiduna penghulu, tuan kami, padahal dia bekas hamba. Hitam lagi orangnya, bahasa Arabnya lagi tak sama dengan orang Arab yang lain, tetapi orang mengatakan dalam Islam Sayyiduna Bilal, penghulu kami Bilal. Kalau bukan penghulu kami, siapa lagi penghulu kami? Ya kan? Kenapa? Karena dia di sisi Allah Subhanahu wa taala taat. Bahkan dikatakan, ditanya Rasulullah, kenapa saya mendengarkan kamu lebih luang kamu punya bunyi sandal kamu di surga? Apa rahasianya Bilal? Kenapa? Ada penafsirannya. Karena yang diketahui tidak ada orang yang masuk surga melainkan Rasulullah masuk surga dulu. Ini seakan-akan mendahului Rasulullah SAW. Kenapa? Sampai aku mendengarkan bunyi sandal kamu, hai Bilal. Ya Rasulullah, saya kalau habis wudu, saya berwudu dan saya sembahyang. Allahu Akbar. Itu rahasianya tuh. Jadi siapa saja yang habis wudunya, dia berwudu kemudian disembahyang, merupakan jalan mudah ke surga. Dari mana itu? Daripada Sayyiduna Bilal radhiyallahu anhu. Dikatakan kenapa dia seakan-akan mendahului Rasulullah? Dikatanya ibarat macam kalau ada sultan yang datang atau presiden, biasanya yang pertama tu masuk tu siapa? Orang-orang yang di samping dia, so memberikan jalan. Ini kita punya, ini apa namanya, tuanku mau masuk di masjid, tentu ada yang duluan dulu, ya kan? Ada yang polis depan dulu, ya kan? Tuanku di belakang. Jadi satu tafsiran daripada ulama, dikatakan kenapa didengarkan dia punya suara sendal, sedangkan mengatakan dalam hadis lain yang pertama masuk surga Rasulullah dulu. Kata adalah untuk pendahuluan. Ini Masya Allah, Sayyidina Bilal kedudukannya tinggi. Dia macam polisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dulu cek dulu yang tempat-tempat yang baik. Macam Sayyidina Abu Bakar waktu dalam berhijrah di Ghari Thawrin, dia dulu pergi cek dulu siapa tahu ada benda-benda, ada ular ke apa. Betul, ada ular, ada benda-benda yang membahayakan bagi Rasulullah. Coba tengok jadi di sini tak ada tabrakan antara dua riwayat. InsyaAllah kita sama-sama berdoa. Subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habbibna ila al-muslimin waj'al lana lisana sidqin fil 'alamin wa a'tina afdala mimma ta'ti 'ibadaka as-salihin wa akrimil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis ya arhamar rahimin waqdi hawaijahum wa sahhil umurahum wafiq auladahum wa auladana ya arhamar rahimin وادخلنا وإياهم الجنة مع نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفرديس العلى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واحفظ هذه البلدة بروني دار السلام وسلطانها ووزراءه وسائر بلاد الإسلام وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.